Halo Bung Rocky, apa kabar? Ya, segar-segar karena membayangkan Indonesia harus segar terus Ya, di dunia internasional, amburadul, financial, energy. Tapi selalu ada harapan bagi orang yang berpikir. dan ini saya kira yang rame juga ini soal kemarin Pak Jokowi menegur Mendak Zulhas ya berkaitan dengan yang disebut kampanye untuk putrinya di Lampung. Itu rame di Twitter gitu ya. Tapi sebelum itu saya mengajak Anda juga ke luar negeri sebentar, tapi ini juga ada urusannya dengan dalam negeri. Karena kemarin kan rame Pak Jokowi yang perdamaian jadi dapat diwacanakan dapat Nobel perdamaian karena ingin berhasil mendamaikan Rusia dan Ukraina, kan sampai sekarang serangan dari Rusia itu tambah gencar gitu ya. Dan kita tahu bahwa sebenarnya tujuannya soal gandum. Jadi kalau mau gandum nih mestinya tiru cara Turki nih, Bung Rocky. Karena sekarang dia sedang membuat sebuah forum itu untuk mempertemukan Rusia dan Ukraina membahas soal ekspor gandum ini. Ya, jelas profil Turki jauh di atas Indonesia, kepemimpinan, ketegasan, dan terutama kekuatan militer. Turki tetap dianggap punya kemampuan militer. Dan itu justru yang hendak dipamerkan. Jadi kemampuan diplomasi dan kemampuan militer itu yang jadi dasar kenapa seseorang menyediakan diri untuk jadi semacam negosiator. Nah, Pak Jokowi datang dengan dua hal yang minus. Kemampuan militer kita nggak dianggap oleh Eropa, Ukraina dan Rusia, dan profil diplomasi kita rendah sekali tuh. Jadi memang Turki punya hak sebetulnya dan diharapkan oleh publik internasional untuk masuk di dalam negosiasi perdamaian. Tentu bisa dimulai dengan hal yang paling sederhana, yaitu problem di Eropa, yaitu pangan. Jadi diplomasi pangan dari Turki sekaligus memperlihatkan bahwa dia diterima sebagai tokoh, Erdogan diterima sebagai tokoh yang punya profil tinggi itu. Tanpa perlu diuluk-ulukan, semua orang paham. Jadi membandingkan Erdogan dengan Pak Jokowi, ya agak jauh. Walaupun nasionalisme kita menganggap, ya Pak Jokowi iya, tapi ada fakta-fakta real di dalam real politics global di mana Pak Jokowi nggak dianggap. Tapi selalu kita bersedih karena faktor itu justru yang hendak dipush oleh buzzer di dalam negeri supaya Pak Jokowi dianggap. Lain-lain ini kan dalam negeri ya boleh aja nipu-nipu, tapi kalau di luar negeri kan nggak mungkin. Nanti buzzer justru mesti masuk dalam forum internasional buat naikin profil Pak Jokowi. Ini beda dengan kalau dianggap kita tidak mendukung Presiden Jokowi. Justru kita mendukung Presiden Jokowi supaya hati-hati. Jadi Presiden Jokowi pergi ke dunia internasional, justru kita dibully. Nah, kita membuli mereka yang mendorong Presiden pergi ke dunia internasional, sehingga dia dibully habis di luar negeri. Nah, Erdogan terbalik kan, rakyat Turki tahu potensi Erdogan, sehingga Erdogan nggak ngapa-ngapain juga di Turki, orang juga anggap ya biasa aja, karena memang dia punya profil. Justru internasional yang menganggap potensi perdamaian itu bisa dimulai oleh Turki, bukan oleh Indonesia. Tapi nanti kita udah tahu, wah kok nggak nasionalis yang nggak membela. Bukan, tuan-tuan buzzer, Anda harus paham bahwa player global itu nggak peduli dengan nasionalisme Indonesia tuh. Dia cuma peduli Indonesia punya apa untuk jadi semacam jembatan atau fasilitator, kan itu intinya tuh. Dan profil Erdogan ini unik kan, karena dia bagian dari negara NATO, tapi dia juga punya hubungan dekat dengan Putin gitu ya. Ini jadi saya kira dia memenuhi syarat lah dari semua. Belum lagi ya kalau kita ngomong jujur, letaknya dari Turki itu kan di antara Asia dan Eropa. Jadi untuk ketemu juga sangat mudah kan. Itu soal-soal seperti itu yang gagal diantisipasi oleh publik. Jadi Erdogan sebetulnya juga kasih kirim, udahlah Pak Mr. Jokowi, udahlah lu tinggal di dalam negeri aja lah, urus aja tuh problem lu tuh, ntar gue beresin Eropa. Kira-kira begitu kan. Kan itu sinyal yang ya sekaligus melecehkan kita sebetulnya. Lain kalau Presiden Jokowi diminta oleh Erdogan untuk membantu dia sebagai juru damai, itu lain lagi. Atau Jokowi minta Erdogan. Ini nggak dianggap. Jadi Indonesia betul-betul nggak dianggap. Dan itu yang ingin kita pulihkan supaya dianggap dong Indonesia. Tapi selalu dianggap nanti sinis atau satire pada presiden. Ya, memang itu faktanya. Jadi kemampuan kita sebetulnya untuk memperbaiki diri terhalang oleh
kesombongan diri kita sendiri, seolah-olah kita bisa jadi jagoan di dalam pertarungan dua gajah itu. Itu yang saya sesalkan, atau bukan saya sesalkan sebetulnya, ya lucu aja orang memaksakan diri seseorang yang tidak well equipped secara diplomatik dan secara militer. Dan saya kira ini pertemuan ini juga penting loh buat Indonesia. Ini karena membahas soal suplai gandum, ekspor gandum dari Ukraina yang kita jadi salah satu konsumen terbesarnya ya. Jadi sebenarnya pertemuan ini tidak hanya bisa dilihat sebagai sebuah, saya kira mungkin buat Erdogan sudah lewat lah masa-masa dia pengen jadi dilihat negosiator gitu. Justru dia lebih peduli dengan persoalan gandum. Dan sebenarnya sekarang ini lebih serius itu soal pangan kan. Benar, dan kan mesti Pak Jokowi beritahu bahwa Indonesia lagi bikin food estate, sehingga kita mau membantu juga buffer pangan dunia. Tapi kemarin beritanya justru buruk, bos, semua food estate-nya Jokowi mangkrak. Jadi program pangan Jokowi justru mangkrak, ratusan triliun rupiah yang mangkrak. Itu ada di dalam berita internasional juga tuh. Jadi bagaimana mungkin Pak Jokowi dianggap mampu untuk membantu diplomasi pangan kalau dia sendiri proyek dalam negerinya dia tuh gagal semua tuh. Ini sebetulnya fakta-fakta itu. Tapi ya seperti biasa kita tahu ya itu kan artinya belum sukses kalau gagal. Iya, tapi artinya APBN kita udah dihambur-hamburkan untuk hal yang secara strategis dulu dianggap bisa menghasilkan devisa kalau kita bisa penuhi pangan dunia, pangan dalam negeri kita bisa jual juga pangan itu. Ternyata mangkrak semua itu. Beritanya beredar luas dan nggak ada keterangan kenapa dia mangkrak, pasti salah strategi kan. Sementara lahan-lahan yang punya masyarakat adat udah digusur untuk bikin food estate. Jadi bagian ini sebetulnya yang merisaukan kita. Hak rakyat adat untuk menikmati hasil buminya sudah nggak ada, sementara janji untuk food estate justru bangkrut tuh. Jadi kekonyolan itu yang harusnya kita perhatikan tuh, terutama para buzzer dan pembela Yunto penjilat presiden itu. Ya, oke. Sekarang kita balik ke dunia realitas lagi, back to the reality kita di dalam negeri. Ini kemarin kan kita sempat bahas soal hebohnya Menteri Perdagangan Zulhas yang mengkampanyekan putrinya, dan kemudian ada bantahan dari PAN bahwa itu bukan dilakukan pada hari libur, jadi tidak menggunakan fasilitas negara. Nah, tapi sekarang kemudian ternyata muncul teguran dari Pak Jokowi gitu. Jadi dan Pak Jokowi minta agar Pak Zulhas fokus pada kerjaan deh. Saya lihat iya sih, memang saya sepakat kalau dalam situasi yang begini 7 kali 24 jam itu nggak cukup buat seorang Menteri Perdagangan karena bebannya sangat berat kan ya. Ya, nanti juga dibahas di kalangan PAN bahwa ya teguran itu sih iya kita terima aja, tapi kita lanjutkan terus aja lah. Kan kita tahu tuh apa yang menjadi kepentingan partai politik itu nggak usah bekerja buat negara, bekerja buat partainya aja kan. Hal yang sama juga Pak Jokowi juga lakukan hal yang sama kan. Jarang betul terlihat apa susulan prestasi Pak Jokowi selain headline aja kan. Dan itu sebetulnya yang agak jomplang. Tentu kita ingin betul-betul Pak Jokowi menegur Zulhas itu supaya jangan bermain KKN. Kan itu intinya kan. Prinsipnya itu tuh. Sementara Pak Jokowi sendiri KKN dengan mendukung anak-anaknya segala macam itu kan. Jadi mendua aja dan orang anggap ya teguran yang nggak ada gunanya sebetulnya. Lain kalau Pak Jokowi justru dari awal memperlihatkan bahwa dia tidak ada urusan dengan prestasi politik anak-anaknya atau mertuanya atau bahkan apa sekarang namanya tuh iparnya tuh. Ya. Tapi semua orang melihat bahwa nepotisme itu justru ada di Pak Jokowi. Jadi Pak Zulhas juga mungkin merasa dari awal pasti ketua PAN itu tahu dia bakal ditegur, tapi dia langgar aja kan. Karena dia tahu orang juga akan bikin perbandingan tuh, loh yang sana kok yang di istana lebih gila lagi tuh KKN-nya kan. Jadi begitulah, kalau etik itu nggak sempurna, tidak total, maka nggak ada hak dari seseorang untuk menegur orang lain. Lain kalau yang menegur itu pers misalnya, itu moralnya tinggi tuh. Atau oposisi yang menegur itu moralnya tinggi tuh. Tapi kalau presiden sendiri yang menegur bawahannya, orang anggap kalian tuh satu kolam, ngapain saling menegur. Di dalam kelakuan politik sama aja sebetulnya. Kelakuan politik presiden sebagai tokoh politik yang menginginkan reputasi politiknya bisa diwariskan pada dinastinya, itu sama dengan kelakuan politik Zulhas untuk mewariskan reputasinya pada anaknya tuh melalui fasilitas negara. Mau hari Minggu ke hari apa tetap
nama beliau itu adalah Menteri Perdagangan. Dia bikin sambil mimpi pun orang tahu itu fasilitas negara. Kenapa? Ya karena dia Menteri Perdagangan. Kan gampang itu. Jadi seolah-olah soal etik itu bisa dinegosiasikan, nggak bisa tuh. Sekali semua itu melanggar etik, ya udah satu kolam itu betul-betul pelanggar etik. Ya, jadi menurut Anda ini sebenarnya teguran Pak Jokowi bukan berita ya, yang justru berita itu adalah ketika peristiwa Zulhas mengkampanyekan anaknya dengan jual minyak goreng itu kemudian diberitakan oleh media, itu beritanya yang sesungguhnya ya. Iya. Ini Pak Jokowi ngapain negur lagi, kan media udah tegur kok. Jadi Pak Jokowi juga numpang popularitas melalui teguran media dan sudah diikuti oleh teguran para pengamat yang menganggap itu tidak etik gitu. Lalu Pak Jokowi tambahkannya, kalau gitu fokus dong pada pekerjaan. Ya ngapain? Pak Jokowi justru mesti melampaui teguran media dan teguran pengamat, yaitu di atas yang etik. Tapi kalau itu dilakukan Pak Jokowi, semua orang akan bilang ya diri Anda juga gitu. Jadi teguran teknis Pak Jokowi itu ya memang sebagai pemimpin dia ingin supaya fokus. Tetapi Pak Jokowi punya masalah etik juga untuk menegur karena dia melakukan hal yang sama itu, yaitu memanjakan keluarganya. Jadi seolah-olah dalam politik itu orang dengan cepat melihat hal yang disembunyikan itu mau dapat headline, dan orang anggap Pak Jokowi mau dapat headline lagi. Saya udah tegur Zulhas bilang, Anda udah tegur belum Ketua Mahkamah Konstitusi? Kan gampang aja. Jadi tukar tambah keburukan itu atau tukar tambah kekonyolan itu yang membuat berita ini naik terus kan. Jadi bagus juga berita-berita semacam ini kita naikin aja terus. Enggak, sebenarnya situasi semacam ini sudah kita prediksi ya, Bung Rocky, akan terjadi 2 tahun sebelum Pilpres akan terjadi. Tapi saya tidak menduga kalau seburuk ini loh situasinya gitu, karena sekarang ini kan sebenarnya benar-benar nggak ada pejabat negara yang terutama yang dari partai-partai yang fokus pada kerja aja. Nggak partai pun yang pengen nyapres pun mereka sudah nggak mikirin soal negara, lebih mikirin bagaimana menaikkan elektabilitasnya. Itu betul sekali itu. Dan Pak Jokowi juga tahu itu kan. Begitu dia sogok seseorang itu dengan jabatan, itu artinya orang itu tahu ini tukar tambah dong. Kalau begitu boleh dong saya naikkan profil partai saya atau profil keluarga saya melalui jabatan saya. Kan secara tidak sengaja kan itu yang dimaksudkan. Kan Pak Jokowi menyogok PAN itu supaya jangan beroposisi. Lalu PAN menganggap oke, kesempatan nih ada sogokan, kita naikkan profil kita tuh. Masa PAN nggak punya kesempatan politik untuk naikkan profilnya sementara ketuanya adalah menteri? Itu biasa aja. Gombal-gombal politik itu kan hal yang biasa. Semua ketua partai pasti mengincar jabatan menteri untuk menaikkan profil partainya. Di dalam sistem kita profil partai masih berdekatan dengan profil keluarga, maka terjadilah proses itu. Jadi Zulhas sebetulnya biasa aja, dilakukan hal yang biasa. Oke, saya pejabat negara dan saya punya kesempatan untuk menumpangkan anak saya. Kenapa? Ya karena Pak Jokowi juga lakukan hal yang sama. Jadi itu nggak diucapkan, tapi harus tahu sama tahu lah. Dan itu pentingnya kenapa akhirnya publik melihat, menemukan hal yang kita sebut tadi kekonyolan itu tuh. Jadi Zulhas sebetulnya sadar dari awal dia akan ditegur, dan teguran Jokowi itu justru yang konyol karena Jokowi mesti anggap ya itu pasti dilakukan. Jadi kalau dari awal, kalau Zulhas bukan ketua partai kan nggak bakal jadi menteri dalam negeri itu, menteri perdagangan. Ya, oke. Jadi saya kira ini sebenarnya apa yang Anda sampaikan bisa jadi panduan teman-teman media gitu, bahwa Jokowi menegur Zulhas itu bukan berita, gitu ya. Jadi sebenarnya, walaupun ya silakan. Iya, Pak Jokowi ingin itu jadi berita, padahal itu bukan berita. Oke, mesti dipahami. Jadi menurut Anda memang nggak ada implikasi politik apapun ya dari teguran dari Pak Jokowi itu juga? Ya nggak ada lah, apa implikasinya. Nah, Zulhas juga akan berarti Zulhas merasa dia dijadikan menteri supaya dia dikandangin, nggak boleh kampanye kemana-mana. Lo justru terbalik, dia jadi menteri supaya punya fasilitas untuk kampanye kan. Itu masa Pak Jokowi nggak paham ilmu-ilmu di belakang layar itu. Nah, kalau sekarang kemudian PAN kemudian sibuk membantah, itu lebih pada dia bagaimana menyelamatkan inilah, lebih pada elektabilitasnya, karena ini langsung berurusan dengan konstituen gitu. Loh kok Pak Zulhas begitu juga setelah jadi menteri kan begitu ya, ketimbang khawatir atas teguran Pak Jokowi gitu. Jadi benar-benar seperti yang kita sebut, Pak Jokowi benar-benar jadi yang lemdak itu ya, jadi sudah jadi bebek yang lumpuh itu.
Iya, kalau menteri-menterinya anggap Pak Jokowi masih bermutu, masih punya moral standing, ya dengan sendirinya mereka kontrol diri. Ah, nggak enak nih, Pak Jokowi kan lagi kerja keras, ngapain kita promosiin partai, kita bantulah. Tetapi keadaan sekarang itu 1,5 tahun ke depan nggak ada lagi orang yang berpikir begitu. Semua berpikir untuk menyelamatkan diri masing-masing. Semua menteri yang berasal dari partai begitu pikirannya. Ya kebetulan aja Zulhas yang ketahuan karena terlalu terang-terangan tuh. Tapi semua begitulah. Komposisi Menteri Pendukung Jokowi kan lakukan hal yang sama itu. Dan itu yang sebetulnya kita sebut sebagai satu kolam, idenya sama, yaitu manfaatkan hari-hari terakhir supaya elektabilitas partainya naik tuh. Jadi udahlah Pak Jokowi anggap aja itu bonus buat mereka tuh. Ya. Oke, jadi Pak Zulhas juga teman-teman PAN jangan terlampau serius ya menyikapi teguran Pak Jokowi. Yang Anda harus serius sekali itu adalah bagaimana itu menjadi viral gitu ya di media sosial. Itu yang lebih susah begitu ya. Kalau media konvensional ya masih proporsional, tapi kalau udah masuk ke media sosial memang berat, dan hukuman dari publik itu jauh lebih berat daripada hukuman dari Pak Jokowi gitu. Betul, Pak Zulhas sebetulnya udah merasa oke, sialan nih ketahuan nih. Kalau Pak Jokowi kan gampang, dia bisa terangin ke Pak Jokowi, gini Pak Jokowi ya kita tahu lah, saya butuh juga elektabilitas, selesai. Tapi yang dihukumkan oleh media itu betul-betul membuat Pak Zulhas nggak bisa tidur. Jadi sebetulnya gangguan media ini, nyamuk pers ini lebih berbahaya daripada nyamuk istana yang sama-sama dari sarang yang sama sebetulnya. Ya. Itu pentingnya kita dorong aja Pak Zulhas, lakukan aja terus kan lebih bagus kan. Supaya partai-partai yang lain lakukan juga tuh terang-terangan aja. Supaya terlihatlah bahwa kualitas politik istana itu memang ya udah segitu. Ngapain ditutupin lagi itu? Nanti juga PKB lakukan hal yang sama tuh, promosikan aktivitas ketua partainya, mendahului kepentingan negara, kan hal yang udah lumrah lah. Dan ya nggak usah lah Pak Jokowi tegur-tegur kan, kalau ya bisa negor kalau Pak Jokowi lakukan hal yang radikal. Tapi selama Pak Jokowi negor-negor sensasional juga ya orang anggap bisa, ya udah nggak ada poin di situ. Jadi kita dorong Zulhas dan teman-teman lakukan terus supaya pembusukan makin cepat. Oke, Bung Rocky tetap 0%. Nah, kalau ini jangan lakukan 20%, lakukan yang 0% ya. Iya.